Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini saya dapat hadir bersama teman-teman dalam acara yang luar biasa yang semoga aja akan bermanfaat untuk kita nantinya. Nah, acara ini adalah seminar Career Development yang berjudul Semangat Pendidikan Kismantoro, Program Penyuluhan Pengembangan Karir untuk Siswa SMK Negeri 1 Kismantoro. Nah, walaupun secara khusus kegiatan ini diperuntukkan untuk siswa SMK Negeri 1 Kismantoro, teman-teman tidak perlu khawatir karena nantinya kita dapat mengakses video ini di YouTube KKN Kismantoro. Nah, dalam acara yang luar biasa ini, saya tidak hanya sendiri, karena saya juga dibersamai dengan teman-teman dari Divisi Pendidikan. Ada Mbak Bira. Halo Mbak Bira. Halo Mbak Putri. Ya, dan ada juga dua moderator kita, yaitu Mbak Balkis dan Mas Izul. Halo Mbak Balkis. Ya, halo Izul. Halo Putri. Oke, dan tentu saja dalam acara yang luar biasa sesuai dengan temanya, kita dibersamai oleh seorang narasumber. Siapakah beliau? Beliau adalah Mas Harfon Todutapea, dipanggil Mas Do, orang Human Resource dan Health and Yes. Nah, beliau ini adalah lulusan S1 Program Studi Psikologi dari Universitas Diponegoro dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada. Halo Todo. Halo pagi Putri dan halo teman-teman yang nonton semuanya. Iya. Pagi teman-teman. Oke, terima kasih Mas Todo sudah berkenan hadir dalam acara ini. Senang sekali kita dapat berinteraksi pada hari ini. Oke, tanpa menunggu waktu lama, sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar untuk memulai acara. Maka dari itu, langsung saja untuk kegiatan berikutnya akan dipandu oleh teman saya, yaitu Mbak Balkis dan Mas Izul. Kepada Mbak Balkis dan Mas Izul, kami persilakan. Oke, terima kasih Putri yang udah ngasih kesempatan kepada kita. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas Todo. Perkenalkan kembali, saya Izul, moderator bersama Balkis yang akan memandu jalannya diskusi bersama Mas Todo selaku speaker atau pembicara kita hari ini. Adapun sesi hari ini akan terbagi menjadi dua, yakni sesi penyampaian materi dan sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, untuk sesi pertama ini, sebelum saya berikan kesempatan kepada Mas Todo untuk menyampaikan materinya, akan saya paparkan terlebih dahulu kurikulum vitae atau biodata secara lengkap, termasuk dalam riwayat pendidikan dan pengalaman kerja beliau, agar teman-teman dari SMKN 1 Kismantoro dapat mengetahui lebih detail, lebih lengkap siapa sih pembicara kita hari ini. Baik, jadi Mas Todo ini adalah alumni psikologi dari Universitas Diponegoro dan sekarang sedang menempuh S2 dengan jurusan yang sama di Universitas Gadjah Mada. Kemudian untuk pengalaman kerja beliau sekarang aktif menjadi Chief Relation Officer di Perdagangan Kerja, kemudian sebagai Head of Operation di bagikata.com, sebagai Learning and Development Officer di PT Anugrah Argon Medica, dan sebagai Human Resource Specialist di PT Pandawa Karya Cipta. Nah, cukup banyak bukan pengalaman kerja beliau khususnya di rekrutmen kerja. Untuk teman-teman SMK Satu Kismantoro dapat belajar lebih banyak begitu, bisa belajar lebih banyak kepada Mas Todo terkait proses rekrutmen kerja nantinya. Nah, tanpa menunggu terlalu lama, kepada Mas Todo saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silahkan Mas. Oke, thank you Mas Izul untuk pengantarannya. By the way, halo pagi teman-teman semua yang sedang menonton ini. Jadi nantinya teman-teman bisa banget untuk nanya, saling tanya aja nanti di kolom komentar, atau mungkin nanti bisa hubungin dari teman-teman KKN UGM, bisa juga nanti hubungin aku. Dan topik ini aku bisa mungkin untuk teman-teman juga santai aja dalam menikmatinya. Jadi sambil makan, sambil minum juga santai banget. Dan thank you buat teman-teman UGM yang udah mengizinkan aku buat saling berbagi ke teman-teman di Kismantoro. Aku share materinya sedikit. Aku, by the way, perkenalkan aku Todo. Aku seperti yang disampaikan Isul tadi sedang kuliah untuk melanjutkan studi dan sekaligus juga berkesempatan untuk membantu teman-teman. Mungkin boleh minta tolong dulu untuk aku di admit sharing screen-nya.
Atau pause dulu aja recordnya. Udah, Mas. Oke, sebentar aku share screen ya. Oke. Sejauh ini memang topik tentang karir adalah salah satu yang paling banyak diminati dan disenangi nih, apalagi juga kalau teman-teman tuh lihat dari sosial media, dari Instagram, dari TikTok, itu tuh banyak sekali yang ngomongin ini. Jadi, tapi kadang orang-orang tuh menyesuaikannya ke teman-teman yang S1. Aku coba nanti untuk ngomongin ke teman-teman yang lulusan SMK, memungkinkan nggak sih teman-teman SMK tuh bisa mendapatkan karir yang mereka pengen, sesuai dengan apa yang mereka tuju juga, atau malah tidak ada peluang sama sekali. Sebenarnya bisa aja. Ini sedikit penjelasan dari aku saat ini di Chief Relationship Officer di Karta ID, mahasiswa Psikologi Industri dan Organisasi dan HR. Jadi teman-teman, kerja itu sendiri tidak hanya karir itu sendiri tidak hanya tentang bekerja, meskipun banyak banget yang mempertanyakan kayak gimana sih tips and trik CV-nya, terus kayak apa yang bikin gugur dalam daftar kerja, apa yang harus sesuai jurusan atau tidak dengan jurusan teman-teman gitu. Dan ini banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang orang-orang tanyakan ketika membahas tentang karir. Oke, teman-teman tentunya ketika mau memulai harus punya plan yang oke dulu. Ketika membuat plan itu, teman-teman tentuin dulu apa yang teman-teman mau lakukan ketika setelah selesai sekolah, setelah selesai SMK-nya. Apakah teman-teman mau menjadi karyawan? Karyawan itu memang keunggulannya adalah adanya pendapatan secara tetap setiap bulannya, terus ada jenjang karirnya. Jadi ketika teman-teman masuk kerja, teman-teman udah tahu nih per bulannya akan dapat gaji berapa, terus nanti setelah posisi ini akan dinaikkan ke posisi apa, gajinya naik berapa, itu jelas. Nah, tapi memang kekurangannya adalah adanya aturan perusahaan yang teman-teman harus ikutin. Lalu ada teman-teman bisa juga untuk mencoba untuk lanjut sekolah. Kalau teman-teman bisa lanjut ke S1 atau D3, di mana teman-teman bisa memperdalam dulu ilmunya. Teman memang masalahnya adalah biayanya lebih besar dan waktunya juga dibutuhkan lebih banyak. Teman-teman juga semakin banyak yang aku lihat mulai untuk mencoba buka wirausaha dan UMKM. Teman-teman pun bisa memilih untuk karir di sana, di mana teman-teman bisa membuat aturan sendiri terhadap pekerjaannya. Teman-teman juga lebih bisa eksplor, oh aku tuh maunya sekarang di bidang pertanian, aku mau di bidang padi. Selanjutnya 3 bulan kemudian, oh aku mau jadi petani jagung. Itu bebas sekali, teman-teman bisa ekspor aturan sendiri, bahkan teman-teman bisa menjadi eksportir ke luar negeri banyak hal. Cuman memang butuh modal dan butuh risiko yang lebih besar, karena ketika teman-teman kehilangan bisnisnya, ya berarti kehilangan uang yang cukup banyak. Lalu ada pekerjaan satu lagi, yaitu freelance, di mana teman-teman bekerjanya tidak terikat pada suatu perusahaan, sehingga waktu yang teman-teman gunakan lebih fleksibel. Teman-teman lebih bisa tahu kerjanya mau jam berapa, ke jam berapa teman-teman yang menentukan. Cuman memang dengan kegiatan freelance ini, pendapatannya tidak menetap. Nah, teman-teman juga tidak hanya memilih salah satu aja, enggak. Bisa banget untuk memilih 2 atau memilih 3. Cuma memang ketika teman-teman memilih lebih dari satu, butuh effort, butuh tenaga dan waktu yang lebih banyak juga teman-teman habiskan. Misal teman-teman mau lanjut D3 sambil jadi karyawan, itu memungkinkan, tapi memang butuh waktu lebih banyak karena teman-teman juga paginya kuliah, mungkin malamnya bekerja, atau kerjanya pagi, malamnya kuliah. Selanjutnya, ada beberapa hal yang teman-teman bisa coba pertimbangkan ketika teman-teman tadi mau memilih yang salah satu itu. Teman-teman sesuaikan apa yang kalian mau, apa yang teman-teman pengen dengan realita yang ada. Dengan orang-orang terdekat teman-teman, teman-teman tanyain, Bu, Pak, atau siapapun yang ada di rumah, kira-kira aku mendingan ngambil jalan yang mana ya? Aku setelah lulus kuliah mau ngapain ya? Karena bisa jadi kita nilai diri sendiri tuh belum tentu pas gitu. Tapi sambil kita sesuaikan, oh aku tuh mimpinya aku pengen menjadi karyawan di ASN, jadi PNS gitu. Nah, kita coba tanya ke orang-orang terdekat kita, memungkinkan nggak ya kalau kita mengambil itu? Gitu. Terus, ketika memang teman-teman punya tujuan, atau pengen punya hal yang pengen dikejar, teman-teman juga lihat orang-orang yang sebelumnya menjalani itu. Gitu. Teman-teman misalnya tadi kerja di pengen untuk yang jurusan, misalnya jurusan komputer dan informatika gitu. Teman-teman pengen lihat, oh seniorku tuh ada yang bisa akhirnya bekerja, lulusan SMK juga. Teman-teman tanyakan ke dia apa yang dia lakukan, apa yang dia
ambil mungkin lesnya gitu. Jadi bisa saling tanya juga ke orang-orang yang udah melaluinya. Teman-teman bisa, yang penting juga teman-teman mau untuk mencoba hal baru, teman-teman juga belajar untuk keluar dari zona yang teman-teman rasakan nyaman sekarang, karena tinggal di rumah itu pasti nyaman sekali, tapi ada hal yang mungkin harus kita kejar di luar sana. Serta kalau teman-teman pengen banget konsultasi, kita di Karta ID bisa membuka jasa konsultasi gratis, teman-teman bisa cek di web kita dan bisa daftar di sini, di bit.ly pendaftaran karir Badis. Jadi buat teman-teman yang nonton, sedang bingung soal karirnya, bisa cerita-cerita dan itu gratis. Nah, ketika teman-teman memutuskan untuk, oh aku tuh mendingan kerja dulu deh, cobain kerja di kantor. Teman-teman itu ngadapin apa aja? Biasanya untuk proses rekrutmennya ada 5 tahap ini. Yang pertama, teman-teman dicek dulu nih CV-nya, cover letter-nya, atau mungkin teman-teman yang suka main desain ya, suka mendesain, dicek portofolionya, berkas-berkasnya dicek, ijazah teman-teman dicek juga, KTP, di seleksi berkas ini dicek. Selanjutnya teman-teman akan menghadapi namanya psikotes, di mana teman-teman pengen digali lebih dalam terkait pengetahuannya, terkait kepribadiannya seperti apa. Setelah itu juga lolos, teman-teman akan diwawancarain dan digali lebih dalam ke kegiatan-kegiatan teman-teman sekarang atau teman-teman yang dulu lakukan di wawancara. Wawancara ini bisa jadi satu sesi, bisa jadi hanya menghadapi satu orang, tapi bisa juga ngadepin 2 wawancara atau beberapa kali proses wawancara. Setelah teman-teman selesai diwawancara, maka dari pihak perusahaan akan memberikan teman-teman lembar penawaran. Kira-kira nanti kalau teman-teman kerja di perusahaan ini akan dapat gaji berapa, akan dapat keuntungan apa aja selain gaji, kurang lebih seperti itu. Dan setelah itu teman-teman bisa join dengan perusahaan. Nah, buat teman-teman yang memang sekarang setelah SMK mau langsung cobain bekerja, teman-teman punya banyak sekali peluang, apalagi di bagian pabrik, apalagi di misalnya jadi ASN juga punya banyak sekali peluang di sana. Oke, ini tadi kan karena memang untuk seleksi berkas, teman-teman itu dicek CV-nya. Nah, ini aku tampilkan kira-kira di CV itu apa yang teman-teman bisa coba tampilkan. Di CV sebenarnya tidak perlu ribet, karena CV itu adalah gimana teman-teman memperkenalkan dirinya sendiri. Di bagian atas, yang bagian utamanya adalah pastinya nama, nomor telepon, dan email yang bisa dihubungin. Karena kan biar gampang juga ya, kita sebagai pihak perusahaan mau ngubungin kemana nih kalau kita cocok dengan kamu gitu. Selanjutnya, teman-teman bisa menuliskan pendidikan atau mungkin kalau teman-teman ada pengalaman organisasi, ada pengalaman Karang Taruna, atau ada pengalaman pernah bekerja juga, teman-teman bisa tuliskan di sini, di bawah nama, nomor telepon, dan email. Di situ teman-teman bisa tulis dari kapan sampai kapan, kerja di mana, atau magang di mana, atau organisasinya apa. Terus teman-teman bisa tuliskan 3 kegiatan, ngapain aja sih di organisasi tersebut. Misalnya di Karang Taruna bikin acara lebaran atau acara halal bihalal, teman-teman bisa tuliskan di sini. Selanjutnya, kalau memang teman-teman punya skill lebih, teman-teman bisa tuliskan di bawah nih. Misalnya teman-teman ada yang suka desain, bisa pakai Photoshop, bisa bikin software tertentu gitu, ada juga jurusan IT ya, atau senang dengan industri tertentu, bisa tulis di bagian skill atau hobi. Di CV sendiri ada beberapa hal yang teman-teman tidak perlu tulis, seperti misalnya pendidikan ketika SD teman-teman kayaknya nggak usah lagi karena udah jauh sekali. Teman-teman juga nggak perlu tuliskan moto, status pernikahan, dan agama. Karena takutnya malah menjadi bias. Jadi cukup tuliskan pengalaman teman-teman aja. Nah mungkin teman-teman juga ada nih yang pengen bikin CV dalam bahasa Inggris. Teman-teman bisa cek juga untuk grammarnya di grammarly.com. Lalu juga bisa cek CV-nya di extractpdf.com untuk ngecek apakah komputer tuh bisa ngebaca CV teman-teman atau enggak. Selanjutnya, teman-teman ketika memang udah bikin CV, udah punya ijazah, udah pengen kerja, lamarnya kemana? Karena kan nggak mungkin ya, teman-teman datangin lagi satu-satu perusahaan, ngasih lamaran, atau kirim melalui pos gitu. Kita nggak gitu lagi. Karena sekarang sudah banyak sekali yang online, teman-teman bisa langsung dari HP, kalau teman-teman ada laptop, bisa juga langsung cek web-web yang ada aku tampilkan ini. Teman-teman bisa cek di LinkedIn, di mana itu kayak sosial media, kayak teman-teman main Instagram, teman-teman sambil main TikTok, bisa juga dicoba untuk buka LinkedIn-nya, teman-teman isi profil teman-teman, di sana malah banyak perusahaan yang merekrut gitu.
Atau juga ada beberapa web untuk isinya adalah lowongan-lowongan pekerjaan. Kalau dulu kan kita tahu lowongan pekerjaan itu di Instagram, adanya juga di koran gitu ya bahkan. Nah, ini banyak sekali webnya, ada di Jobstreet, ada di Kaliber, ada di Glints. Bahkan Jobstreet ini salah satu yang terbesar di Indonesia. Atau teman-teman pengen banget nih ngelihat, oh temanku si X kerja di perusahaan farmasi C deh gitu. Teman-teman bisa ketik tuh perusahaan C lagi buka lowongan atau tidak gitu. Misalnya, oh temanku bisa melamar jadi tenaga administrasi juga di UGM. Nah, teman-teman bisa juga cek buka web UGM, bisa nggak ya buka lowongan di sana gitu. Nah, selanjutnya aku akan masuki interview. Interview ini sendiri sebenarnya kalau kayak teman-teman ya sering jalan sama orang yang disuka gitu kan. Nah, ini tuh kayak gitu. Jadi kayak pertama kali baru kenal, terus ajak makan, ketemu depan rumah, dan memang 7 detik pertama itu adalah hal yang kuncinya. Jadi teman-teman ketika di awal-awal itu berani untuk salaman, berani untuk natap mukanya, berani untuk menyapa dengan baik, di situ teman-teman akan mendapatkan poin atau nilai lebih bagus lagi. Jadi teman-teman perlu untuk menyampaikan diri teman-teman itu siap untuk bekerja melalui tatapan mata, senyum, melalui salaman itu yang oke gitu. Jangan kelihatan klemer-klemer, loyo-loyo, enggak, jangan seperti itu. Selanjutnya untuk interview sendiri gimana sih untuk menceritakannya? Teman-teman juga harus tahu diri teman-teman itu seperti apa. Teman-teman coba lihat apa yang kalian suka, pekerjaan yang kalian pengen. Lalu dari pengalaman-pengalaman teman-teman, oh kayaknya aku suka bikin acara, oh aku suka dengan akuntansi gitu, aku suka berhitung. Teman-teman cari tahu ke diri sendiri dan teman-teman bisa untuk menyampaikan itu. Teman-teman sampaikan diri kalian seperti apa, teman kalian juga sampaikan gimana pengalaman kalian, juga harus clear di sana. Selanjutnya ada beberapa fact lagi tentang interview, bahwa 39% nih orang yang interview itu ditolak karena nggak tatap mata, kurang percaya diri, dan kurang senyum. Jadi ketika teman-teman pun di interview diajakin ngobrol oleh pihak perusahaan, cobalah untuk senyum, coba untuk tetap santai aja, percaya diri aja, suaranya jangan malah makin rendah dan makin pelan kayak gitu, enggak, tetap oke aja, dan bahkan 67% tuh orang-orang tidak eye contact, tidak melihat mata gitu. Apalagi kan online kadang kita ngelihatnya kamera aja ya. Tidak ngelihat, malah ngelihat ke kanan, ke kiri, bahkan ke bawah. Jadi ketika teman-teman di interview, cobalah lihat wajah atau mata dari interviewernya. Nah, satu lagi yang penting dari interview adalah banyak orang-orang gagal dalam interview karena dia nggak tahu perusahaan apa yang sedang dilamar. Ketika ditanya, emang kamu tahu nih posisi apa, ini perusahaan apa? Jawabannya nggak tahu. Padahal sekarang kan udah ada Google, teman-teman bisa langsung cari, oh aku lamar ke perusahaan X ini ada di bidang apa ya? Apakah di bidang es krim, atau di bidang makanan, atau mungkin di bidang obat-obatan. Teman-teman setidaknya tahu dulu itu perusahaan ada di bidang apa. Nah, ada beberapa tools atau beberapa alat yang mungkin sambil teman-teman mencari kerja, teman-teman bisa pelajarin karena seringkali alat-alat ini atau aplikasi-aplikasi ini berguna ketika teman-teman nanti bekerja. Yang pertama adalah PowerPoint, di mana teman-teman menceritakan atau mempresentasikan sesuatu yang teman-teman lakukan ke pihak perusahaan. Selanjutnya untuk analisis ada Microsoft Excel, teman-teman bisa lakukan analisis di sana yang cukup sederhana. Selanjutnya buat teman-teman pasti butuh banget untuk desain, yaitu aku biasanya pakai Canva untuk mendesain poster, untuk mendesain CV, untuk mendesain presentasi juga kadang bisa pakai Canva. Ketika teman-teman menguasai satu dari hal-hal ini, teman-teman punya nilai tambah dalam hal interview. Jadi teman-teman tidak perlu minder, bisa lebih pede dalam menyampaikan diri teman-teman ke pihak perusahaan. Itu saja dari aku, teman-teman bisa menghubungi aku di LinkedIn aku di harfontorius.ph atau di Instagram Fontodo, dan Instagramnya timku di kartap.id. Teman-teman bisa cek ke sana, tidak usah sungkan untuk langsung menghubungi kita. Terima kasih. Thank you teman-teman UGM juga. Wah, terima kasih Mas Todo, sangat lengkap ya untuk dari awal sampai akhir. Kalau boleh saya review nih ya Mas ya, intinya kalau kita mau kerja, melamar pekerjaan, kita harus buat plan dulu gitu ya.
Mungkin dari kelas 12, sejak kelas 12 bisa di-plan dulu ya Mas ya. Kira-kira setelah nanti aku mau jadi karyawan dulu, atau mau lanjut S1, atau mau wirausahawan, atau mungkin mau jadi freelance gitu ya Mas ya. Betul, betul. Aku malah teman-teman yang sambil ini kan mau masuk semester baru ya sekolahnya, mau masuk kelas 12 bisa di sana dan nggak harus S1, malah aku ke teman-teman SMK lebih asik ke D3 dulu cobain. Gitu lebih asik malah. Oke. Oke, bener banget, boleh Mas. Oke, terus kalau aku tadi dengar ya ada tips ya dari Mas Todo, intinya kalau kita melakukan interview itu harus percaya diri gitu ya. Kita harus tahu nih informasi tentang perusahaan yang kita lamar tuh bergerak di bidang apa gitu ya. Kemudian jangan lupa selalu tersenyum dan tentunya menatap wajah gitu ya Mas ya. Mungkin kamera gitu ya kalau online gitu. Oke. Terus buat teman-teman di SMK 1 Kismantoro, jangan lupa untuk berani mencoba hal yang baru dan berani untuk keluar zona nyaman begitu ya.